Kamu mungkin pernah disalahpahami, ditertawakan, dikhianati, bahkan dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak tahu betapa tulusnya niatmu. Tapi semesta tidak tuli. Balasan mereka tidak datang lewat amarahmu, tapi lewat keadilan semesta yang tenang, namun tak pernah meleset. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu tak perlu berteriak. Alam semesta akan dengan ikhlas membalas mereka yang zolim padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Semua bermula dari sebuah niat yang tulus dan sederhana, yaitu ingin menjalani hidup dengan tenang dan penuh kedamaian, serta berbagi kebahagiaan dengan orang di sekitarmu. Seperti yang tergambar dalam kartu Three of Cups, kamu awalnya hanya ingin merayakan kehidupan, menikmati saat-saat bahagia bersama teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang kamu cintai. Kamu hadir sebagai sosok teman yang setia, pendengar yang baik, dan pribadi yang membawa keceriaan di lingkungan sekitar. Kamu selalu berusaha menjadi sumber energi positif, menyebarkan kebahagiaan dan semangat di setiap ruang yang kamu masuki. Keinginanmu sederhana, tetapi tulus dan murni. Ingin hidup bahagia dan membuat orang lain merasa bahagia pula. Namun kenyataannya tidak selalu seindah harapan. Ada kalanya, ketulusan dan niat baikmu disalahartikan oleh orang lain. Beberapa dari mereka malah memanfaatkan kebaikanmu, melihat kelembutan dan keikhlasanmu sebagai kelemahan yang bisa mereka manfaatkan demi kepentingan pribadi. Mereka tidak melihat keindahan dari hati yang tulus, melainkan mencari celah untuk memanfaatkan kelemahanmu, mengeksploitasi kebaikanmu tanpa rasa bersalah. Kamu pun pernah merasa kecewa dan terluka, karena ternyata tidak semua orang memiliki niat baik seperti yang kamu harapkan. Kamu pernah percaya kepada seseorang yang datang dengan sikap manis, penuh rayuan dan janji-janji yang indah, seperti energi dari Knight of Cups. Mereka tampak menarik dan penuh pesona, nampaknya menjadi orang yang bisa kamu andalkan dan percayai. Tapi sayangnya, di balik semua itu, tersembunyi niat yang berbeda, manipulasi dan kepentingan semata. Niat baikmu yang tulus kemudian disambut dengan sikap yang tidak sesuai harapan. Mereka yang kamu anggap teman malah mempermainkan perasaanmu, memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Mereka melihat kelembutanmu sebagai kelemahan, bukan kekuatan. Mereka tidak tahu bahwa di balik kelembutan itu, ada kekuatan besar yang mampu menjaga diri dan batasan. Kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu memilih untuk tidak membalas dendam, tidak pula menyimpan dendam yang hanya akan membebanimu. Seperti Temperance, kamu berusaha tetap sabar dan menjaga keseimbangan di dalam dirimu. Kamu tahu bahwa membalas dengan kebencian atau kemarahan hanya akan menenggelamkanmu ke dalam lingkaran kekerasan dan kebencian yang tidak berujung. Jadi, kamu memilih untuk menyerahkan semuanya kepada waktu dan semesta, mempercayai bahwa keadilan dan kebaikan akan menang pada akhirnya. Dan benar saja, datanglah saat di mana judgment muncul sebagai simbol dari penghakiman dan pembalasan dari semesta. Alam semesta mencatat setiap tindakan, setiap niat dan motif di balik setiap peristiwa. Mereka yang pernah menjatuhkanmu, menghina, dan memanfaatkan kebaikanmu, kini mulai merasakan getaran dari karma yang tak bisa mereka hindari. Mereka merasa gelisah, dihantui oleh keputusan yang mereka buat, oleh tindakan yang mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa semua perbuatan mereka telah terekam, dan akan kembali kepada mereka dengan cara yang bahkan tidak mereka duga sebelumnya. Judgment menjadi momen pembalasan yang adil dan tegas, menunjukkan bahwa keadilan semesta tidak pernah tidur dan selalu menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan kebenarannya. Sementara itu, di sisi lain, Nine of Cups memperlihatkan bahwa kamu, setelah melalui luka dan kekecewaan, akhirnya mencapai titik di mana kamu mulai menikmati kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Kamu tidak perlu lagi berteriak atau mencari pengakuan dari orang lain. Semesta sendiri yang menunjukkan bahwa kamu pantas bahagia,
bahwa perjuangan dan kesabaranmu selama ini tidak sia-sia. Kamu mulai merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Kamu telah menjalani perjalanan panjang, penuh liku dan tantangan, tetapi akhirnya kamu bisa berdiri kokoh di atas fondasi kekuatan dan kepercayaan diri. Kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari penerimaan diri dan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik. Namun di balik semua itu, ada bayang-bayang ketakutan dan keraguan yang masih menghantui mereka yang pernah menyakiti dan memanfaatkan kebaikanmu. The Moon muncul sebagai simbol dari ketakutan, penyesalan, dan kesadaran yang semakin dalam, bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan niat buruk mereka. Mereka merasa terjebak dalam ketidaktahuan dan kebohongan yang selama ini mereka tutupi. Semua yang dulu mereka sembunyikan mulai terbuka satu persatu. Ketakutan mereka bukan hanya terhadap apa yang akan terjadi padamu, tetapi lebih kepada balasan dari semesta yang tak mereka pahami sepenuhnya. Mereka mulai menyadari bahwa kejahatan dan manipulasi tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati, dan bahwa mereka telah berjalan di jalan yang salah. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka, dalam bentuk yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah-tengah semua ini, Six of Wands menunjukkan bahwa kamu justru berada di posisi kemenangan. Kamu mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari orang-orang di sekitarmu, baik dari mereka yang baru mengenalmu, maupun dari mereka yang dulu meremehkan dan mencemoohmu. Diam-diam, mereka mulai mengagumi dan menghormati keberanian serta ketulusanmu. Mereka melihat bahwa kamu adalah sosok yang kuat, percaya diri, dan mampu bangkit dari segala luka dan tantangan. Mereka menilai bahwa kamu adalah pribadi yang layak mendapatkan keberhasilan dan penghormatan. Bahkan meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung, mereka merasa menyesal karena pernah meremehkan dan menyakiti hati tulusmu. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk bersahabat dan belajar darimu. Namun di sisi lain, Nine of Swords memperlihatkan sisi gelap dari mereka yang merasa menyesal. Mereka dihantui oleh pikiran dan perasaan bersalah yang tidak bisa mereka hilangkan. Malam hari menjadi saat yang paling sulit bagi mereka, di mana bayangan kesalahan dan penyesalan menghantui tidur mereka. Mereka berpikir bahwa kamu akan hancur dan musnah karena kebaikanmu yang selama ini mereka sakiti. Tetapi kenyataannya, justru mereka yang semakin terjebak dalam lingkaran pikiran yang tak tenang. Kini, mereka sulit tidur, sulit berpikir jernih, karena bayangan kekeliruan mereka sendiri mengganggu ketenangan mereka. Mereka menyadari bahwa kejahatan yang mereka lakukan telah membuka jalan bagi karma yang tak terelakkan, dan mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Di saat yang sama, kamu pun pernah merasa kecewa dan merasa ditinggalkan. Seperti yang tergambar dalam Four of Cups, kamu pernah merasa tidak dihargai, merasa bahwa semua niat baikmu sia-sia dan tidak berbuah apa-apa. Kamu merasa putus asa, merasa seolah-olah dunia ini tidak adil, dan semua usaha yang kamu lakukan tidak mendapatkan balasan yang sepadan. Perasaan kecewa ini sempat membuatmu merasa sendiri dan hilang arah. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu memilih untuk diam, menata ulang perasaan dan pikiranmu. Kamu mengumpulkan kekuatan dari dalam dan perlahan-lahan bangkit kembali. Kamu terus melangkah meskipun berada di tengah kekecewaan dan rasa kehilangan. Kamu percaya bahwa setiap luka dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Dan dari situlah muncul The Fool, sebagai simbol dari awal yang baru. Kamu memutuskan untuk memulai lagi, dengan hati yang terbuka dan penuh harapan. Kamu percaya bahwa dunia masih penuh keajaiban, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai dari nol. Meskipun pernah jatuh, kamu memilih untuk bangkit kembali dengan semangat dan keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik. Kamu memulai perjalanan baru, tanpa beban masa lalu yang menahan, dan dengan kepercayaan bahwa kamu layak mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan. Kini kamu berdiri sebagai Queen of Wands. Kamu adalah sosok yang kuat, percaya diri dan dihormati.
Kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Kamu bersinar dengan sendirinya, tanpa harus menekan orang lain atau membandingkan diri dengan siapapun. Kamu tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri dan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kamu tidak membalas kejahatan dengan luka, melainkan dengan pertumbuhan dan ketabahan. Kamu membuktikan bahwa kelembutan dan kekuatan bisa berjalan beriringan, dan bahwa keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri adalah bentuk kekuatan terbesar. Akhirnya, dengan energi dari Eight of Cups, kamu memutuskan untuk meninggalkan semua yang tidak lagi melayani pertumbuhan dan kedamaianmu. Kamu memilih untuk menjauh dari orang-orang dan situasi yang pernah membuatmu merasa tidak bahagia. Bahkan jika itu berarti harus meninggalkan mereka yang pernah kamu cintai. Kamu tahu bahwa kebebasan sejati dan kedamaian batin hanya bisa ditemukan dengan meninggalkan beban dan ikatan yang mengikatmu ke masa lalu. Kamu memilih untuk berjalan menuju kedamaian dan keheningan, meninggalkan segala kekecewaan dan kekecewaan, dan membuka lembaran baru dalam hidupmu. Di sanalah kebebasan dan keberanianmu sejati. Dan di sanalah kamu menemukan kedamaian sejati yang selama ini kamu cari. Apakah kamu menyadari bahwa kekuatan sejati yang sesungguhnya tidak berasal dari keinginan untuk membalas dendam atau menghukum orang lain? Sebaliknya, kekuatan yang paling murni dan hakiki justru terletak pada kemampuanmu untuk tetap bertumbuh, berkembang, dan bersinar meskipun tengah dilanda luka dan tantangan. Dalam banyak hal, kekuatan ini adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi, karena mampu mengubah luka menjadi pelajaran, dan rasa sakit menjadi energi untuk bangkit kembali dengan semangat yang lebih besar. Dan saat kamu memilih untuk diam, bukan marah, saat kamu menahan diri untuk tidak membalas dengan kebencian, di sanalah hati mereka mulai terusik dan terganggu. Karena diam-diam, seperti yang tergambar dari kartu Ace of Wands, mereka sadar bahwa kamu masih memiliki semangat yang membara dan potensi besar untuk bangkit dari segala keterpurukan. Mereka menyadari bahwa kamu bukanlah sosok yang lemah, melainkan orang yang sedang mengalihkan energinya untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermakna dan penuh harapan. Dalam keheninganmu, kamu mulai membangun kembali harapan dan mimpi-mimpimu, memperkuat fondasi dirimu sendiri, dan menciptakan jalan baru yang lebih cerah. Itulah yang membuat mereka merasa bersalah, karena kamu tidak membalas dengan luka atau kemarahan, melainkan dengan penciptaan, dengan kekuatan untuk membangun kembali apa yang pernah hancur. Lalu hadir kartu Six of Pentacles, yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa kamu pernah memberi lebih banyak daripada yang mereka berikan. Kamu memberikan hati yang tulus, waktu yang berharga, perhatian yang mendalam, serta kepercayaan yang tak tergoyahkan. Bahkan saat mereka tidak membalasnya dengan sepadan, kamu tetap memberi tanpa mengharapkan balasan. Dan kini, saat kamu memutuskan untuk berhenti memberi, mereka mulai merasakan ketidakseimbangan yang nyata. Mereka mulai menyadari betapa besar kehilangan yang mereka alami saat kamu menarik energimu dari kehidupan mereka. Mereka merasa kehilangan seseorang yang selama ini telah memberi banyak, dan mereka mulai merasakan kekosongan yang muncul karena ketidakseimbangan itu. Kemudian muncul kartu The Star, yang memperlihatkan bahwa kamu sedang menuju proses pemulihan dan penyembuhan. Kamu memancarkan harapan dan cahaya baru, seolah-olah bintang-bintang di langit sedang menyinari jalur hidupmu. Kamu menjadi sosok yang lebih jernih, lebih terang, dan lebih damai. Dalam proses ini, mereka yang pernah menyakitimu mulai merasa malu dan bersalah karena menyia-nyiakan atau menyakiti orang seperti kamu. Mereka menyadari bahwa kamu sedang tumbuh dan berkembang, dan bahwa kamu tidak pernah layak menerima perlakuan yang buruk dari mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatanmu bukan terletak pada balas dendam, melainkan pada ketenangan dan keindahan dalam proses penyembuhan diri sendiri. Akhirnya, muncul kartu Ace of Pentacles yang menunjukkan bahwa semesta sedang membuka pintu-pintu baru untukmu. Kesempatan yang stabil, rezeki yang tulus, dan masa depan yang penuh kekuatan. Kamu mulai melangkah ke arah yang lebih baik, menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Perlahan tapi pasti, hati mereka mulai dipenuhi perasaan bersalah dan penyesalan.
Mereka menyadari bahwa kamu tetap tumbuh dan berkembang, bahkan saat mereka berusaha memotong atau merusak semangatmu. Kamu menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap teguh dan terus melangkah, meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dan godaan untuk menyerah. Mereka tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar kalah. Kamu hanya memilih jalan yang lebih tinggi, jalan yang penuh dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dan itulah kekuatan yang paling menggetarkan hati dan memberi inspirasi kepada siapa saja yang melihatnya. Kekuatan untuk tetap bertumbuh, untuk tetap memberi, dan untuk tetap bersinar, meskipun dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bukanlah dalam menghukum atau membalas, melainkan dalam kemampuanmu untuk tetap berkembang dan meneguhkan dirimu sendiri. Dan inilah yang membuatmu menjadi sosok yang luar biasa, yang mampu menginspirasi orang lain dan menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus dan tekad yang teguh. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.